Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita bisa menyelesaikan video tutor ujian akhir semester UAS Mata Kuliah Fisika Dasar 2 tahun 2022. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Hafiz Al-Mahfuz Agusti selaku tutor UAS Mata Kuliah Fisika Dasar 2 ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal UAS Fisika Dasar 2 tahun 2021 yang dilaksanakan pada tahun kemarin. Diharapkan nantinya dengan adanya pembahasan soal-soal ini dapat membantu adik-adik dan rekan-rekan dalam menghadapi UAS nantinya. Untuk soal yang pertama, bunyinya yaitu sebuah gelombang tali memiliki amplitudo 0,04 meter menjalar dalam arah sumbu X negatif dengan laju rambat 50 meter per sekon dan frekuensi 40 Hz. Pada saat T sama dengan 0 dan di X sama dengan 0, simpangan tali adalah 0,02 meter dan kecepatan getarnya pada arah sumbu Y negatif. Kemudian diperintahkan kita untuk menentukan A, fungsi gelombang secara lengkap dalam sinus. Kemudian yang B, beda fasa pada T sama dengan 0 antara posisi X sama dengan 0,025 meter dan X sama dengan 0,03 meter. Untuk menyelesaikan soal ini, tentunya kita perlu menjabarkan terlebih dahulu apa saja yang diketahui dari soal. Hal ini bertujuan untuk mempermudah kita dalam menganalisis soal nantinya. Dari soal yang telah dibacakan tadi, diketahui bahwa amplitudonya atau A sama dengan 0,04 meter. Kemudian kecepatannya V sama dengan 50 meter per sekon. Kemudian frekuensi F sama dengan 40 Hz. Dan Y sama dengan 0,02 meter saat T sama dengan 0 dan X sama dengan 0. Kemudian arah merambat yaitunya sumbu X negatif atau ke arah kiri dari bidang koordinat, sumbu koordinat. Kemudian arah kecepatan getarnya yaitunya sumbu Y negatif atau ke arah bawah. Kemudian dari soal tadi ditanya adalah yang A, Y atau fungsi gelombang, dan yang B-nya ditanya adalah delta P atau beda fasa. Untuk menjawab pertanyaan yang A, fungsi gelombang secara lengkap dalam sinus, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa persamaan umum gelombang dapat kita lihat pada layar, yakninya Y sama dengan plus minus A sin dalam kurung omega T plus minus Kx. Yang mana ketentuan untuk plus minus ini, untuk amplitudo kita gunakan nilainya positif jika gelombang pertama merambat ke atas, dan kita gunakan nilainya negatif jika gelombang pertama merambat ke bawah. Kemudian untuk Kx sendiri, kita menggunakan nilai positif jika gelombang merambat ke kiri atau X negatif. Kemudian kita gunakan negatif jika gelombang merambat ke kanan atau X positif. Untuk penyelesaian soal ini, maka didapatkan bahwa persamaan umumnya terlebih dahulu adalah Y sama dengan negatif A sin dalam kurung omega T ditambah Kx. Dari mana kita memperoleh negatif A ini? Karena kita ketahui bahwa arah kecepatan getarnya adalah sumbu Y negatif. Artinya itu merambat ke bawah dan kita menggunakan negatif. Kemudian kenapa kita menggunakan nilai plus pada Kx?
Karena di sana dari soal juga telah dikatakan arah merambatnya yaitu sumbu X negatif, yang mana kita menggunakan positif jika gelombang merambat ke kiri atau X negatif. Kemudian untuk memperoleh nilai omega T dan nilai Kx-nya, kita perlu mencari terlebih dahulu besar panjang gelombangnya atau nilai lambda. Nilai lambda rumusnya adalah lambda sama dengan V per F, yang mana nilai lambda tersebut telah kita ketahui V dari soal sebesar 50 meter per sekon, kemudian F-nya sebesar 40 Hz. Jadi kita memperoleh panjang gelombangnya adalah 40 per 40, 50 per 40 sama dengan 1,25 meter. Setelah kita mendapatkan besar panjang gelombang tadi, atau nilai lambdanya, kita bisa mencari besar bilangan gelombang atau K, serta frekuensi sudut gelombang atau omeganya. Yang mana untuk menentukan bilangan gelombang, kita menggunakan rumus K sama dengan 2pi per lambda, yang mana K lambdanya telah kita peroleh 1,25. Jadi untuk menentukan K sama dengan 2pi per 1,25, diperolehlah nilai sebesar 1,6 pi. Kemudian untuk frekuensi sudut gelombang, kita menggunakan rumus omega sama dengan 2πf, yang mana F-nya kita ketahui dari soal nilainya 40 Hz. Jadi kita tinggal memasukkan nilai frekuensi ke dalam rumus omega sama dengan 2pi dikali 40 Hz, maka diperolehlah nilai omeganya sebesar 80 pi radian per sekon. Nah, dari data yang telah kita peroleh, kita dapat menentukan nilai fungsi gelombang. Yang fungsi gelombangnya Y sama dengan min A sin A, Y sama dengan negatif A dikali sinus omega T ditambah Kx. Kemudian kita masukkan nilai A dan komponen lainnya telah diketahui. Y sama dengan negatif 0,04 sinus dikali 80 pi T ditambah 1,6 px. Sehingga diperolehlah hasil Y sama dengan negatif 0,04 sinus 1,6 pi dalam kurung 50T ditambah X. Maka fungsi gelombang yang ditanya dari soal ini telah diperoleh sebagaimana yang ada di dalam kotak. Kemudian, untuk menentukan beda fasa pada T sama dengan 0 antara posisi X sama dengan 0,025 meter dan X sama dengan 0,03 meter. Itu untuk pertanyaan yang B. Penyelesaiannya, beda fasa itu rumusnya adalah delta Pi sama dengan delta X per lambda, yang mana lambdanya telah kita ketahui dari soal sebelumnya, yang telah kita peroleh hasilnya sebesar 1,25 meter. Jadi nilai beda fasanya kita masukkan ke dalam rumus, yang mana delta X-nya adalah X 0,03 dikurang X 0,025 meter. Sehingga ketika dimasukkan ke dalam rumus, nilainya delta Pi sama dengan 0,03 dikurang 0,025 meter per 1,25 meter. Sehingga diperoleh delta Pi sama dengan 0,005 meter per 1,25 meter. Sehingga diperoleh nilai delta Pi adalah 0,004. Itu adalah nilai beda fasa
pada T sama dengan 0 antara posisi X sama dengan 0,025 meter dan X sama dengan 0,03 meter. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Sebuah pipa organa dapat beresonansi pada frekuensi 264 Hz, 440 Hz, dan 616 Hz. Tetapi tidak pada frekuensi lain antara 264 dan 616 kecuali pada 440 Hz. Pertanyaannya, yang A, silahkan dianalisis apakah pipa organa ini terbuka atau tertutup. Kemudian yang B, berapakah frekuensi dasar pipa organa? Langkah pertama yang harus kita ketahui, seperti yang tadi kita tuliskan terlebih dahulu apa saja komponen yang diketahui dari soal. Tujuannya untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal dari yang telah diberikan tadi. Diketahui dari soal bahwa pipa organa tersebut beresonansi pada frekuensi 264 Hz, kita lambangkan saja terlebih dahulu dengan FA, karena kita tidak mengetahui bahwa ini merupakan frekuensi 0, frekuensi 1, frekuensi 2, atau frekuensi yang lainnya, karena kita tidak mengetahui nada dari frekuensi tersebut. Jadi kita lambangkan menggunakan FA. FA sama dengan 264 Hz, kemudian FB sama dengan 440 Hz, dan FC sama dengan 616 Hz. Kemudian dari soal juga diketahui bahwa tidak beresonansi pada frekuensi antara 264 Hz sampai 616 Hz, kecuali 440 Hz. Untuk menjawab soal yang pertama, atau yang A, analisis pipa organa tersebut terbuka atau tertutup. Jadi kita dituntut untuk menentukan apakah pipa organa dari soal ini jenisnya pipa organa terbuka atau pipa organa tertutup. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, rumus frekuensi pada pipa organa terbuka adalah untuk nada dasar N sama dengan 0, kita menuliskannya F0 sama dengan V per 2L. Kemudian untuk nada atas pertama, N sama dengan 1, kita menuliskan F1 sama dengan V per L sama dengan 2F0. Kemudian nada atas kedua, N sama dengan 2, kita tuliskan F2 sama dengan V per 2 per 3L sama dengan 3F0. Begitu seterusnya. Sehingga kita dapatkan persamaan umum Fn sama dengan N ditambah 1 dikali F0. Dari persamaan-persamaan yang telah kita peroleh, mulai dari F0, F1, F2, hingga Fn, kita dapat menentukan perbandingan antara frekuensi yang satu dengan frekuensi yang lainnya. Yang mana perbandingan F0 banding F1, banding F2, banding F3, banding seterusnya, diperoleh perbandingannya 1 banding 2, banding 3, banding 4, banding, dan seterusnya. Dari pola yang terlihat, kita dapat mengetahui bahwa perbandingan setiap frekuensi itu berbeda ditambah 1 perbandingannya. 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 4, begitu seterusnya. Kemudian, untuk pipa organa tertutup, rumus frekuensinya adalah nada dasarnya N sama dengan 0, F0 sama dengan V per 4L. Kemudian untuk nada atas pertama, N sama dengan 1, kita tuliskan F1 sama dengan V per 4 per 3L sama dengan 3 kali F0. Kemudian nada atas kedua, N sama dengan 2, kita menuliskan F2 sama dengan V per 4 per 5L sama dengan 5F0. Kemudian untuk persamaan umum dari frekuensi pipa organa tertutup ini, yakni adalah Fn sama dengan 2N tambah 1 dikali F0. Jadi dari persamaan-persamaan yang telah kita peroleh mulai dari F0 hingga Fn,
dapat kita perbandingkan frekuensinya F0 banding F1 banding F2 banding F3 banding seterusnya. Kita peroleh sama dengan perbandingannya itu 1 banding 3 banding 5 banding 7 dan seterusnya. Berbeda dari pipa organ terbuka tadi, pipa organ tertutup ada jarak antara perbandingan yang satu dengan perbandingan yang keduanya. Perbandingan pipa organ terbuka 1 banding 2 banding 3 banding 4 banding 5. Sedangkan perbandingan frekuensi pipa organ tertutup 1 banding 3 banding 5 banding 7 banding 9 dan seterusnya. Nah, untuk menganalisis apakah jenis dari pipa organa ini terbuka atau tertutup, kita dapat menggunakan perbandingan frekuensi yang telah kita peroleh sebelumnya. Kita bandingkan FA dibanding FB dibanding FC sama dengan 264 Hz dibanding 440 Hz dibanding 660 Hz. Yang mana jika kita sederhanakan ketiga frekuensi ini, kita dapat memperoleh faktor FVB-nya, yang mana faktor terbesarnya bernilai 88, sehingga kita dapat perbandingannya antara FA banding FB banding FC sama dengan 3 banding 5 banding 7. Dari perbandingan frekuensi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa frekuensi ini, pipa organa ini adalah jenisnya pipa organa tertutup. Yang mana kita ketahui di awal bahwa perbandingan frekuensi pipa organa tertutup adalah 1 banding 3 banding 5 banding 7. Dan perbandingan frekuensi dari soal yang diberikan adalah 3 banding 5 banding 7. Jadi dapat disimpulkan jenis pipa organa ini adalah pipa organa tertutup. Untuk pertanyaan yang kedua, berapakah frekuensi dasar pipa organa? Perlu kita ketahui bahwa rumus frekuensi pipa organa tertutup itu nada atas pertamanya diperoleh bahwa nada atas pertama F1 sama dengan FA sama dengan 264 Hz. Itu menunjukkan N sama dengan 1. Karena mengapa kita mengetahui nilai frekuensi ini merupakan nada atas pertama? Karena perbandingan yang tadi bahwa 264 ini perbandingannya adalah 3. Yang mana kita ketahui nada atas pertama atau N1 itu perbandingannya adalah 3. Sedangkan untuk nada dasar perbandingannya adalah 1. Jadi rumus untuk menentukan nada dasarnya yaitunya adalah F1 sama dengan V per 4/3L sama dengan 3F0. Sedangkan nilai F1-nya telah kita ketahui 264 Hz. Jadi karena F1 sama dengan 3F0, dapat kita ubah bentuk persamaannya menjadi F0 sama dengan F1 per 3. Jadi nilai F1 telah diketahui 264 Hz. Jadi F0 sama dengan 264 Hz per 3. Sehingga diperolehlah F0 sama dengan 88 Hz. Artinya nada dasar atau frekuensi dasar dari pipa organa tersebut ada sebesar 88 Hz. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 4. Pertanyaannya adalah umur hidup muon dalam keadaan diam adalah 2,2 mikrosekon.
Muon bergerak menuju bumi dari ketinggian 10 km dengan laju 0,995 C. Pertanyaannya, yang A, berapakah umur hidup muon menurut pengamat di bumi? Kemudian yang B, berapa waktu yang diperlukan hingga sampai di bumi menurut pengamat di bumi? Dan yang ketiga, yang C, berapa waktu yang diperlukan hingga sampai di bumi menurut pengamat yang bergerak bersama muon? Kembali lagi, kita menuliskan apa saja yang diketahui dari soal. Diketahui bahwa delta T-nya sama dengan 2,2 mikrosekund, S-nya sama dengan 10 km atau 10.000 meter. Kemudian V kecepatannya sama dengan 0,995 C. Kemudian yang ditanya yang pertama delta T aksen, yang kedua delta TB, yang ketiga atau C delta T mu. Berapakah soal yang pertama, berapakah umur hidup muon menurut pengamat di bumi? Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan rumus delta T aksen sama dengan delta T per akar dari 1 dikurang V per C dikuadratkan. Kita tinggal memasukkan data yang telah kita ketahui dari soal sebelumnya, yang mana delta T nilainya 2,2 mikrosekund per akar 1 dikurang 0,995. Dari mana kita mendapatkan persamaan ini? Kita ketahui bahwa nilai V sama dengan 0,995 C. Kemudian C-nya kita coret karena rumusnya adalah V per C, sehingga tinggallah 0,995 dikuadratkan. Hasil akhir dari operasi ini, yakni kita peroleh delta T aksen sebesar 22,0276 mikrosekund. Jadi nilai delta T aksen diperoleh sama dengan 22,0276 mikrosekund. Soal yang kedua atau yang B, berapa waktu yang diperlukan hingga sampai di bumi menurut pengamat di bumi? Penyelesaiannya kita menggunakan rumus delta TB sama dengan S per V. Ini tak jauh berbeda dengan rumus kecepatan dan waktu pada umumnya. Delta TB sama dengan 10.000 meter per 0,995 C. Perlu kita ketahui bahwa nilai C ini sebesar 3 kali 10 pangkat 9 meter per sekon. Jadi kita masukkan ke dalam rumus, ke dalam persamaan 10.000 meter dibagi 0,995 dikali 3 dikali 10 pangkat 9 meter per sekon. Sehingga diperoleh nilainya adalah 33,5 mikrosekon. Jadi nilai delta TB sama dengan 33,5 mikrosekon. Waktu yang diperlukan hingga sampai di bumi menurut pengamat di bumi. Kemudian soal yang ketiga atau yang ke C, berapa waktu yang diperlukan hingga sampai di bumi menurut pengamat yang bergerak bersama muon? Untuk menyelesaikan pertanyaan ini, kita menggunakan rumus delta T mu sama dengan delta TB per gamma. Yang mana rumus nilai gamma sendiri nilainya adalah 1 per akar 1 dikurang V per C dikuadratkan. Kita tinggal memasukkan persamaan nilai persamaan gamma tersebut ke dalam rumus, sehingga diperolehlah delta T mu sama dengan delta TB per 1 per 1 dikurang V per C dikuadratkan. Kita tinggal dari persamaan tersebut, kita tinggal memasukkan angka-angkanya saja. Kita masukkan angka ke dalam persamaan sehingga
nilainya 33,5 mikrosekon per 1 per akar 1 dikurang 0,995 C per C dikuadratkan. Sehingga hasil akhir dari operasi matematiknya ini diperoleh nilai delta T mu sama dengan 3,35 mikrosekon. Jadi itulah waktu yang diperlukan hingga sampai di bumi menurut pengamat yang bergerak bersama muon tersebut. Sekian pembahasan soal mengenai soal UAS mata kuliah Fisika Dasar 2 tahun 2021 yang lalu. Semoga pembahasan ini dapat membantu rekan-rekan dan adik-adik untuk menyelesaikan atau melaksanakan UAS pada tahun ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.